Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun tidak nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, salam cinta penuh kedamaian semuanya. Akhirnya kembali online lagi Bunda Arsaningsih. Dan sebelum mulai mungkin kita mau ngucapin dulu ya Bunda ya, selamat tahun baru buat semua subscriber dan pemirsa bahasanya apa ya, penonton deh YouTube Bunda Arsaningsih. Kayak pemirsa tua banget ya. Kayak di TV. Iya, jadi mau ngucapin selamat tahun baru buat semuanya. Dan selamat tahun baru juga buat Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini membawa berkah kebaikan bagi kita semua. Iya tentunya. Tapi kan tergantung juga sih Bunda. Oh, apakah berkah atau nggak, tergantung apa yang kita tanam di tahun kemarin. Iya. Ya, dan selamat datang kembali di podcast Karma dan Reinkarnasi. Seperti biasa, saya dan Bunda akan sharing-sharing diskusi tentang satu topik, dan tentu akan lebih seru lagi kalau misalnya Bapak Ibu semua ikutan. Artinya chat atau gimana, nanti kalau ada chat yang sesuai dengan topiknya ini, kita akan tampilkan dan kita akan ikut bahas juga. Betul sekali. Oke. Dan topik kita kali ini adalah light worker. Ya, itu yang sudah ditunggu-tunggu nih. Iya, ini bukan ya itu harus ditunda dikit kemarin yang karena ada masalah yang ternyata lebih panjang daripada yang diperkirakan. Sekali lagi kita mohon maaf karena janjinya 2 minggu jadinya 1 bulan. 1 tahun malah 1 tahun. 1 tahun. Tapi terima kasih juga sudah sabar menunggu, bahkan rindunya sudah meradiasi hingga saya dapat merasakan betapa rindunya kita untuk berjumpa hari ini dengan tentunya pembelajaran yang mudah-mudahan membuat kita semua menjadi lebih baik. Tentunya kita semua akan jadi lebih baik. Oke, jadi balik lagi ke topik nih Bun. Topik ini adalah light worker. Ya. Iya lupa Bunda. Sebelum mulai, bagi yang baru nonton jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe soalnya kita kan bahas terus setiap minggu, ada meditasi online, ada podcast juga. Oke, balik lagi. Jadi topiknya adalah light worker. Light worker ini adalah satu kata yang lumayan banyak dipakai Bunda dalam proses spiritual gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin spiritual gitu, ketik aja di Google gitu spiritual, yang keluar banyak banget light worker, starseed segala macam. Cuman kita lihat sekarang dalam proses light workernya. Dan light worker kalau misalnya saya coba browsing dari kemarin itu disebutkan sebagai ini dari RebeccaCampbell.me, dia bilang seseorang yang secara tulus ikhlas membuat keputusan untuk membuat
dunia ini lebih bercahaya. Ya. Berarti itu sesuatu yang sangat baik sekali dong. Berarti mereka benar-benar berusaha dengan tulus ikhlas, dengan penuh kesadaran untuk membuat membawa bumi ini penuh dengan cahaya. namanya juga light worker gitu kan. Iya, Kalau nggak ada lightnya jadi cuma worker doang kan. Iya jelas lah. Nah, Ya. bagaimana pendapat bagaimana Bunda melihat fenomena ini, Bunda? Fenomena di mana orang mulai banyak yang oh iya ini light worker, oh ini satu light work atau satu pekerjaan cahaya segala macam. Ya, nggak salah juga kalau mereka menyatakan bahwa pekerja cahaya ini, light worker ini akan membawa ke arah kebaikan bagi bumi ini. Ya, namanya cahaya ya. Cahaya itu membawa terang. Dan terang selalu berkaitan dengan kegelapan. Dan gelap biasanya dengan konotasi yang negatif. Berarti dengan cahaya ini mereka akan mengarahkan bumi ini dan manusia lainnya ke arah yang lebih baik. Ya, itu. Nah, saking semua orang berharap ingin menjadi dan mempunyai peran sebagai light worker, kadang-kadang mereka kebablasan karena terlalu euforia. Bablas. Bablas artinya kelewatan ya. Karena sedikit-sedikit kamu bisa ini, kamu light worker, kamu lebih daripada yang lain dikit aja, punya kelebihan sedikit, pasti kamu light worker. Misalkan orang yang banyak melakukan pekerjaan membantu banyak orang, pasti itu light worker. Bahkan beberapa bilang sama saya, Bunda, saya tuh kepingin banget dalam hidup ini mendedikasikan hidup saya hanya untuk membantu orang lain. Saya tanya, kenapa kepingin seperti itu? Karena keren banget, itu light worker namanya. Oh begitu. Ada yang bilang kayak gitu? gitu? Ada. Jadi mereka seakan-akan menyingkirkan kepentingan pribadinya dan hanya untuk bekerja untuk banyak orang. Ya, jadi mereka punya figur-figur yang menurut mereka keren karena mereka telah melihat upaya mereka untuk membantu banyak orang, terutama di sisi kemanusiaan. Nggak cuma kemanusiaan sebenarnya sih Bun, karena saya lihat-lihat di di internet segala macam banyak yang bilang bahkan sama binatang pun mereka akan ada welas asih yang luar biasa yang bikin mereka pengen take care. Penyelamatan. Bahkan tadi pagi juga ada di TV lo ada bilang ada seorang yang sangat penyayang banget akhirnya bikin asrama kucing gitu karena ngerasa kasihan sama kucing-kucing yang berkeliaran seperti itu. Ya, itu kadang-kadang kan kebablasan itu. Ya, ada yang misi ya itu tadi penyelamatan. Kayak di Bali ini monyet-monyet ya kasihan ndak dikasih makan, akhirnya mereka berupaya. Ada yang dengan lingkungan. Mereka melakukan upaya kayak sekarang nih lagi sampah karena banjir, mereka melakukan di sana. Jadi segala sesuatu yang berupaya memberikan pelayanan yang lebih karena ada kesadaran bahwa dengan itu dia akan rasa empati ya. Jadi kepeduliannya muncul dan tentunya saya melihat di antara mereka bisa berbagi karena mereka punya cinta. Ya, mulai peduli dengan manusianya, tumbuhan, hewan, lingkungan, ya seluruh bumi ini. Seperti itu. Oke. Tapi saya kadang-kadang sama pikiran saya sendiri ya, cuman mungkin bisa dibantu konfirmasi Bunda. Kalau misalnya dibilang light worker, light itu kan cahaya, jadi mereka datang untuk membawakan cahaya. Apa hubungannya cahaya sama misalnya kayak tadi nih, kalau dibilang green worker gitu kan, dia membuat jadi lebih green, ya dia mengumpulkan sampah-sampah segala macam itu kan masuk nih. Kalau light worker, light itu kan memang dengan dengan tadi take care kucing atau binatang, terus membantu orang yang kesulitan, apapun itu tuh, bagaimana itu bisa membawa cahaya Bunda? Ya, semua itu. Nah sekarang
Tentunya pada proses membawa cahaya ini, orang itu masih melihat pada permukaan saja. Ya, karena mereka masih melihat secara berfisiknya saja. Ya kan? Bahwa segala sesuatu yang membawa kebaikan itu mereka mempunyai peran sebagai light worker. Karena kebaikan itu selalu mengarah ke hal yang positif. Cahaya yang lebih baik kan seperti itu. Nah, itu baru pada permukaan secara penampakan fisik saja. Tapi menurut saya yang berhubungan dengan proses light worker sendiri, kan namanya juga light, ya cahaya. Worker pekerja cahaya. Jelas mereka harus mampu menebarkan cahaya ke seluruh muka bumi ini. Ya, tidak hanya urusannya manusia atau kucing saja atau anjing saja atau binatang saja atau tumbuh-tumbuhan saja, tapi radiasi cahaya ini akan menyentuh semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Berarti kapasitas jiwa yang menjadi light worker ini tentunya harus mempunyai cahaya yang lebih besar dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena apa? Ini akan membantu proses evolusi, ya, lebih dalam lagi, tidak hanya secara yang berfisik, tapi membawa kesadaran jiwa manusia, kan di dalamnya ada percikan cahaya Tuhan, menjadi lebih besar lagi. Nah, yang bisa mampu melakukan seperti itu tentu jiwa-jiwa yang sudah mampu, ya, menyelaraskan diri mereka dengan cahaya Tuhan. Ya, jadi ya mungkin memang saya bebaskan orang-orang mengatakan apa saja, ya, mengatakan itu yang begini seperti yang tadi kita diskusikan sah-sah saja karena itulah pemahaman mereka. Ya, dan saya sekarang ini kan mengajak, ayo kita naik kelas. Naik kelas itu memahami sesuatu yang lebih dibanding hanya apa yang ada tadi yang di googlingnya ada itu. Kan itu baru pemahaman yang secara berfisik. Dan banyak orang secara euforia telah melakukan di sana karena samping mereka ya melakukan dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga ya mereka-mereka yang melakukan itu hanya ingin mendapat namanya saja. Wah, dia telah berhasil ini, telah berhasil, ada kebanggaan setelah melakukan hal tersebut. Enggak menutup kemungkinan kan? Berarti nggak sesuai sama definisi tadi dong. Kalau misalnya malah mencari kebanggaan, kan tadi dibilang dengan tulus ikhlas. Berarti kalau dia mencari kebanggaan, ya kan ada maksud-maksud tertentu. Zaman gini kalau viral aja kan wah heboh banget loh. Ya kan? Ya kadang-kadang kan orang ingin diakui. Kadang orang itu ingin mempunyai sesuatu yang peran yang bisa dihargai. Nah, inilah yang kita bahas. Ya, kalau itu oke lah, mereka sudah di bidangnya mungkin sudah expert ya sebagai ini. Yang kita akan bahas ini. Mari kita naik kelas. Tidak cukup hanya proses itu. Jadi kalau misalnya berbuat baik itu sesuatu hal yang bagus. Sesuatu hal yang bagus banget gitu ya. Tapi kalau bisa ya berbuat baik plus. Oh iya. Artinya jadi ini tadi banyak kenapa saya ngajak naik kelas ya? Karena banyak saya temukan mereka itu kebablasan gitu. Terlalu euforia dalam bidang tersebut sehingga mereka melupakan tugas sejatinya untuk lahir. Tugas sejatinya untuk lahir. Atau apa yang kita sebut kemarin? Misi jiwa. Misi jiwanya. Tapi katanya nih Bun, menjadi light worker itu adalah menjalankan misi jiwanya. Nah itu kebolak-balik tuh. Ya, jadi gini. Ada orang yang mengatakan menjalani menjadi light worker itu menjalani misi jiwanya. Ya kan? Tapi sering banyak orang tuh ya berarti sering kali orang hanya memikirkan dengan proses tersebut saya akan selesai dengan misi jiwanya. Ya, saya harus lahir sebagai penyembuh. Gitu. Saya harus penyembuh gitu. Tapi mereka lupa bahwa misi jiwanya tidak hanya
sebagai penyembuh, dia harus menyelesaikan apa yang belum terselesaikan dalam dirinya. Ya, jadi mari kita tata sehingga nanti kita benar-benar sebagai light worker yang tidak hanya memikirkan orang lain, tapi penuhi diri kita terlebih dahulu. Ya, jadi ada orang yang mengatakan apa ya istilahnya, dia punya untuk banyak orang, tapi tidak bisa untuk dirinya sendiri. Exhaust dong. Iya, akhirnya mereka terkuras. Ya, jadi mari kita simak hal ini, pahami, dan benar-benarlah menjadi light worker. Karena dalam proses ini, tadi yang kita bahas masih dilihat dalam sisi berfisiknya, ya. Sedangkan yang sekarang kita akan bahas secara energinya. Karena kita harus selaras dengan dua-duanya. Gak bisa dong hanya penampakan luarnya aja kelihatan bahagia, di dalamnya kita masih tidak selesai. Ya enggak juga selesai, nanti akan lahir lagi, akan bermasalah lagi. Tapi kalau kita sudah paham dan kita sudah beres di dalam, otomatis kok mereka semua akan bertumbuh sebagai light worker. Oke. Gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bunda. Sebentar. Yang pertama dari Hansen. Dari Hansen dapat bilang, katanya light worker itu pembimbing cahaya, bukan pekerja cahaya. Ya boleh saja mau dibilang pembimbing, pekerja. Kalau boleh saja. Term ya. Kalau dia mau, nah sekarang kan tergantung masing-masing. Ada yang mengatakan dia sebagai light worker itu pekerja cahaya. Ada pembimbing ke arah cahaya, menebar cahaya. Boleh-boleh saja. Ya, tapi ya itu tadi. Mari kita simak lebih dalam sehingga nanti tentu kita ingin mendapat pembelajaran yang lebih, toh kan tidak cuma hanya secara berfisiknya saja. Berarti ini ya, seperti biasanya lahir batin. Nah, lahir batin seimbang. Lahir udah banyak yang ngurusin. Yang lahir sudah banyak yang ngurusin. Yang lahir sudah banyak yang tampil, ya kan? Kan yang tampil sudah banyak tuh. Kalau di list banyak berapa orang-orang yang hebat di bumi ini ya, yang akan diingat oleh anak keturunannya. Siapa yang misalkan, siapa yang nggak ingat, nggak tahu dengan Mother Teresa, ya kan? Oh itu light worker kan, karena berjuang dan mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk membantu banyak orang. Ya, jadi itu bagian yang sudah sudah diisi oleh mereka. Nah sekarang kita naik kelas aja gitu loh. Maksud saya kita nggak cukup itu, tapi kita tingkatkan pemahaman kita dengan sisi energinya, batinnya. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Saya nggak dengar sih. Nggak dengar ya. Okay. Ini kan ada yang nanya. Yang mana Bunda? Bunda, apakah semua orang bisa menjadi light worker? Dan apakah itu ada step-stepnya? Makasih Bunda. Nah kan ternyata semua orang pengen jadi light worker kan? Kenapa? Karena itu sesuatu yang mulia. Jadi ya oke, mungkin tidak bisa dengan kapasitas seperti yang sudah terkenal dengan banyak ya, karena mungkin itu publikasinya perlu besar ya, atau sengaja mereka membuat satu yang viral seperti ini, menolong kucing-kucing, viral banget sehingga orang tahu dia sudah melakukan banyak hal dengan proses tersebut, ya light worker. Nah sedangkan kita ini loh, apa sih gitu ya, semua orang ingin berarti dalam hidupnya. Oke. Nih di artikel artikel yang sempat saya baca, itu ada yang dibilang gini, emang light worker tuh ada banyak tipe. Ada satu tipe yang memang sebagai pembimbing menuju cahaya. Oke, setuju ya? Setuju.
ada satu tipe yang memang dia sebagai kayak artis atau sebagai orang yang maju ke depan untuk tampil dan mengajak orang untuk menjadi menuju cahaya juga gitu, tapi bukan ke one on one gitu, tapi untuk tampil besar. Ada yang sebagai healer, ada yang memang tugasnya menjaga tempat-tempat keramat. Saya jadi, kok kayak serem sekali. Ya. Ada yang tugasnya mengeliminasi kegelapan gitu. Perang dong. Nah nggak tahu itu dia, makanya saya juga, waduh, kok kayaknya serem banget gitu. Nah cuman ya balik ke kita akan fokus nggak ke yang lahirnya, tapi kita fokus ke yang batinnya. Kalau yang batinnya berarti nggak perlu event-event besar. Nggak perlu. Semua orang bisa jadi light worker. Bisa kalau dia mau dan berupaya. Bisa kalau mau dan berupaya. Hubungan sama karma reinkarnasi berarti jelas berhubungan. Jelasnya gimana? Mungkin bagimu udah jelas, bagi kita belum tentu jelas, Bunda. Iya. Oke, saya tadi ada mungkin Dr. Astu bisa lihat dulu pertanyaannya. Saya ingin nanti kalau kita sudah mulai paham, kita akan lanjutkan. Ada di atas tadi, coba mungkin ada pertanyaannya. Ada dari Ari Susanti, Bunda, apakah berarti setiap orang seharusnya jadi light worker tergantung dari kapan sadar ya? Ya itu tadi, kan ada yang nanya bagaimana step-stepnya, kapan sadar, light worker kayak apa, nanti kita bahas. Coba mungkin di atas lagi. Bukan yang ini kan, Bun? Bukan. Bunda live-nya bisa nggak sampai jam 12 malam? Bukan? Aduh, karena proses belajar itu memang butuh waktu ya. Jadi mungkin nggak cukup belajar dalam 1 atau 2 jam saja, tapi ya nanti sambil berjalan aja. Kalau dijabani ya kita nanti begadang terus. Terus turun lagi. Tadi ada sedikit yang menggelitik saya. Apa Bun? Kira-kira yang diomongin apa? Biar saya enak nyarinya gitu. Coba turunkan aja. Tadi saya cuma bukan maksudnya di atas. Oke, Bapak Ibu jangan bingung ya. Ini ngelihat chatnya bukan. Saya mau lihat chatnya. Terus saja dijalankan aja, turun nggak bisa. Oke, terus paling atas kok tadi baru mulai. Nah ini. Nona Rona, Bunda, apakah para light worker adalah orang-orang yang terpilih oleh semesta semacam takdir? Ya kan? Nah, kan banyak orang di sini yang berpikiran seperti Nona Rona. Oh, dia memang takdirnya sebagai light worker. Nah, akhirnya dia terpacu, saya light worker, saya harus bekerja ini. Akhirnya itulah yang saya bilang euforia dan kebablasan. Ya, padahal tidak seperti itu ya. Maksudnya takdir nanti ada hubungannya dengan karma dan reinkarnasi. Tapi tetap pada jalurnya bahwa menjadi light worker jangan hanya berpikir untuk orang lain. Nanti waktunya habis hanya untuk orang lain, tapi kuncinya penuhi diri terlebih dahulu, dan nantinya radiasi ini pasti akan berimbas pada orang lain. Nah, kalau secara berfisik kan kelihatannya wah heboh, tapi dia sering memenuhi hukum alam ini adalah dengan memberi kita menerima. Ya, jadi mereka berpikir bahwa saya harus memberi banyak, nanti saya menerima. Padahal kalau kita nanti paham dengan proses light worker sebagai cahaya ini, kita yang harus memenuhi cahaya di dalam diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa memberi. Kita. Logis sih Bun, kalau kita saya nggak punya uang, emang saya bisa ngasih uang ke orang lain? Ya nggak bisa. Kalau kita nggak punya cahaya, emang saya bisa ngasih cahaya ke orang lain? Ya nggak bisa. Makanya ini maksudnya orang di sana memikirkan bahwa harus memberi, tapi dia lupa untuk mengisi. Akhirnya kita akan
tadi exhaust kebanyakan keluar tidak ada untuk diri kita sendiri. Akhirnya sebenarnya apakah kalau kita pikir mereka-mereka yang sudah terkenal itu dia bahagia dengan proses hidupnya? Tidak, saya dapat mereka pun sebenarnya hanya ada kehampaan di mana dia akan mendapatkan ketika hanya berbagi dengan orang lain. Dia dihargai orang lain, ada rasa untuk memenuhi dirinya. Tapi kalau kita sudah penuh dengan diri kita nggak perlu apa kata orang. Ya kita akan terus bekerja dengan cahaya ini. Bahkan ya akan jauh lebih ikhlas lagi. Ya, jadi ini yang sebagai dasar. Mudah-mudahan nanti yang sudah aktif nih sebagai yaitu tadi membantu banyak orang ini punya waktu untuk masuk ke dalam dan mengisi dulu ya, sehingga kita penuh di dalam diri kita dan tanpa disadari radiasi keikhlasan pelayanan akan benar-benar menyulut cahaya bagi orang yang dibantunya gitu. Karena berhubungan dengan cahaya, berhubungan dengan konsep jiwa, cahaya itu, pencerahan itu harus mengubah dari yang gelap menjadi terang. Kadangkala kalau kita hanya berfisik, oke, ada ini, ada itu, kita memberi banyak, tapi orang tersebut hampa. Oke. Agak tergelitik. Bunda masih ada yang mau dilanjut? Enggak sih. Oke, agak tergelitik sih Bunda. Yang pertama, orang itu selalu ingin memberi tanpa mengisi dirinya sendiri. Setuju sama pendapat tadi kan, kalau misalnya dia sendiri kekurangan, dia nggak akan bisa memberi. Tapi bukannya orang itu juga memberi, harusnya setidaknya ada dong yang masuk ke dalam dirinya dia sendiri karena proses memberi itu. Ada dengan memberi dia akan menerima. Tapi kembali, ini berhubungan berfisik dan ini berhubungan dengan olah rasa, batinnya, energinya. Hukum energi dengan memberi kita akan menerima. Ya, tapi penuhi dulu. Orang yang bisa memberi itu orang yang sudah kepenuhan dengan hal tersebut. Mungkin kalau orang sudah punya banyak duit, berilah banyak uang kepada banyak orang. Ya, itu kan sah aja. Ya. Tapi kadangkala dengan dia memberi itu yang dia dapatkan hanya untuk uang, dia lupa adakah cahaya yang dia bagikan pada banyak orang, sehingga dia tidak padam di dalam dirinya. Gitu. Dia harus terus tersuplai cahaya. Orang ini lupa. Ya, dia tidak memenuhi dirinya dulu, tapi dia hanya memberi exhaust. Lama-lama ya dia dia menderita sendiri, ya tidak bahagia. Ada komen yang menarik dari Erwin Sutanto. Saya setuju dengan Bunda, light worker harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Pengertian saya sendiri terkait light worker adalah proses menerangi shadow self kita, diambil dari Carl Jung. Benar, saya juga setuju. Jadi kita pun harus menerangi dulu diri kita. Nanti otomatis kok jadi light worker gitu loh. Saya jadi keinget nih Bunda ngomong memberi lupa ngisi. Saya ingat sama waktu itu ada teman yang curhat, Bun. Saya tuh loh, ada orang datang saya bantu, tapi terus kayak gitu saya yang capek. Gitu kata dia. Benar. Itu udah tandanya bahwa dia dengan dia membantu, kadang kita enggak hanya sudah bantu-bantu saja. Tapi orang itu tidak tercerahkan. Akhirnya dia malah ngerogoti ngerongrong memanfaatkan kita. Seorang yang benar dengan proses ini sebenarnya bukan hanya proses material saja memenuhi seorang lain, tapi bagaimana dengan cahaya ini membuat cahaya bagi orang lain. Itu membuat proses namanya membawa cahaya. Dan proses cahaya tentu membersihkan kegelapan dalam orang tersebut. Ya, apakah dengan orang dikasih duit terus dia bisa semuanya akan membuat gelap di dalam dirinya berubah menjadi terang? Tidak.
Iya, kalau dengan duit ya merubah dari orang yang duitnya 10 Sedikit. ya jadi 11 gitu ya. Jadi 11. Nah, sekarang namanya juga light worker, yaitu bagaimana kita mampu mengubah seseorang dari gelap yang mereka miliki menjadi terang. Oke. Tergelitik lagi. Saya gelitik-gelitik terus. Tadi Bunda bilang, gimana caranya mengubah orang lain dari gelap menjadi terang? Itu ya statementnya kan? Betul. Tapi bukannya kita harus mikir bukannya kita nggak bisa ngubah orang lain? Ya, tentunya makanya ini mari kita pahami dengan proses cahaya, ya kan? Cahaya lilin satu akan menularkan cahaya ke yang lain, akhirnya lebih banyak cahaya akan beredar. Nah, dari proses ini jadikan diri kita cahaya terlebih dahulu. Tentu kita akan seperti lampu nih, ya kan? Walaupun sudah jadul gini, ya tetap dia fungsinya sebagai cahaya, memberi cahaya lingkungan dia. Nggak mikirin sudah tua atau apa, ya terus saja dia bercahaya. Dan orang lain mendapat efek cahaya, dia menjadi lebih cerah gitu. Dr. Hasto kelihatan lebih agak tergantung lampu sih. Itu tuh tergantung lampu. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Ya, sekarang ya, jadi kan ini sudah mulai ngerti ya. Banyak udah komennya bahwa kita harus mengubah diri kita sendiri agar bercahaya. Karena dengan proses itu kita membawa cahaya dalam lingkungan kita. Jangan salah, menjadi cahaya bagi keluarga itu juga light worker, ya, menerangi keluarga kita, mengubah, kan itu light worker juga. Itu jadi gini, banyak orang ingin euforia, kebablasan, ngurusi banyak orang, dia lupa ngurusi keluarganya. Ya kan namanya nggak sukses dia. Kan harusnya belakang dulu, lingkungan kita terdekat dulu, kemudian meluas, kan gitu cahaya. Ya, kalau banyak orang dia euforinya keluar, ya, wah di sana dia bisa begini, di dalamnya kegelapan. Jangankan keluarga, di dirinya sendiri juga. Nah itu, jangankan keluarga, dirinya aja belum beres. Ya tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan action itu di sisi berfisik. Balik lagi ke konsepnya, kita bagi dua, ada proses fisik sama proses energi, lahir dan batin. Ya. Saya bukan menyalahkan atau gimana, wah saya enggak, itu benar secara berfisik. Kadang kita harus seimbang ya, fisik iya dan energi batinnya iya. Nah sekarang untuk menyempurnakan, mari kita naik kelas. Saya ulang lagi, untuk menyempurnakan tugas kita sebagai light worker, naik kelas. Apa yang sekarang kita masuk, apa yang harus kita lakukan? Apakah light worker ada hubungannya dengan takdir tadi ditanyakan? Karma, reinkarnasi, jawab iya. Gitu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya kan? Nanti baru setelah ini bagaimana meningkatkan. Nah, setuju dok? Setuju Bun. Ya, pertanyaan-pertanyaan saya udah ditanyakan sendiri, jadi saya ikut nonton aja. ikut nyimak. Ya nanti kalau ada apa-apa di ini ya, kita kan sharing ya, sambil dilihat tuh ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau pertanyaannya perlu diangkat. Ini ada yang curhat sih malah Bun. Apa itu? Baca dikit ya. Dari Utuk Yue. Semua yang Bunda katakan benar adanya. Kadang saya lupa akan apa yang dibagi harusnya cinta. Namun euforia memenuhi hingga tak ada daya. Seraya berkata saya berbagi, malah saya keluar letter nama sana sini. Luar biasa. Iya. Ya, mari kita pahami. Jadi di sini dalam proses sharing ini sebenarnya ya lihat ke dalam diri. Apa yang sudah saya lakukan? Ya ini Bu Lia Siti Cahlia. Oke, sebentar saya tampilkan.
Light worker sepertinya jiwa yang sudah tercerahkan, yang hidupnya didedikasikan hanya untuk pelayanan kepada orang lain dan selalu memberi terang pada dunia, bisa terang menerangkan dan bisa damai dan mendamaikan. Wow, luar biasa. Saya langsung merinding. Dari tadi Bun, ini kalau di shoot berdiri semua. Ini. Iya, karena misi kita saat ini kan mengajak. Ini bagian dari proses light worker juga. Ya, mengajak banyak orang menjadi cahaya. Itu tadi ada beberapa, saya nggak bisa, tenaga waktu saya nggak bisa bantuin orang lain. Saya nggak punya duit untuk berdonasi. Apakah saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk dunia, untuk banyak orang? Ya tidak seperti itu. Lakukan sebagai light worker secara energi. Oke. Nah, sekarang ngomongin masalah lahir batin. Oke, kita udah setuju bahwa kita nggak cuman ngurusin lahir. Oke, lahir dengan action tetap perlu, Betul. tapi bukan segalanya. Udah setuju di situ ya? Iya. Oke, terus banyak nih kalau saya baca saya searching juga di internet, saya dengerin YouTube-nya orang segala macam. Tuh banyak yang malah bikin tambah pusing sebenarnya, Bun. Makanya biar nggak pusing nontonnya YouTube Bunda Saningsih aja. Bukan ya? Nggak. Padahal saya nonton YouTube orang ngomongin tentang light worker, banyak yang bilang, oh iya memang kita harus membawa kesadaran orang menjadi lebih tinggi. Tapi kesadaran itu tidak bisa dilakukan di dimensi fisik ini. Dimensi fisik aja. Yeah. Harus dibawa ke dimensi yang lebih tinggi. Itu kata-katanya. Setuju ya Bu nama itu ya? Berat juga ya. Makanya. Kata-katanya. Terus? Nah, karena itu diperlukanlah medium-medium untuk bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang dimensinya lebih tinggi. Bisa berkomunikasi dengan alien, dengan spirit master, dengan segala macam di sana. Karena mereka-mereka yang dimensinya lebih tinggi akan bisa menuntun manusia yang dimensinya kurang tinggi supaya bisa menuju dimensi yang lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan. Nah, kalau itu saya jawab itu sesuai dengan kebenaran mereka. Ya sah-sah saja. Karena mereka belum cukup mampu terhubung dengan kekuatan Tuhan, sehingga mereka masih membutuhkan dimensi yang menurut mereka lebih tinggi daripada mereka, yaitu lewat alien, lewat guru-guru atau makhluk-makhluk yang lain yang dianggap bisa membantu mereka, ya karena mereka masih di situ. Nah, sedangkan untuk proses light worker ini, sumber cahaya itu siapa sih? Beliau adalah Tuhan, ya kan? Maka saya setuju dengan Bu Lia ya. Jadi ya dia sudah tercerahkan terlebih dahulu untuk bisa menolong jiwa-jiwa lain atau lingkungannya untuk menjadi terang, menjadi penuh cinta, menjadi damai. Kan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Memang kalau mungkin yang miskin yang butuh makan, ya perlu dikasih makan, kan gitu ya. Kita berbagi dengan makanan ini. Tapi sebenarnya kalau oke lah mereka butuh makan, akhirnya mereka hanya fokus pada makan saja. Mereka lupa untuk diarahkan pada proses pencerahannya. Pencerahan. Jadi kalau ini makan, dibutuhkan makan, dipenuhi makannya. Tapi sebagai light worker, dia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik dari banyak orang. Dia harus memenuhi mereka-mereka yang lapar ini dengan pengetahuan, edukasi, sehingga mereka dapat terbebas dari belenggu kegelapan, di mana mereka tidak bisa mungkin di sana, atau paling tidak membuat mereka bisa lebih ikhlas dalam menerima takdirnya. Itu kan proses pencerahan. Itu baru membawa cahaya dari makna gelap. Orang cuma hanya mikirin ngasih makan. Oh, makan banyak, semua makan. Itu hanya kebutuhan perutnya saja. Tapi batiniahnya
dia harus dipenuhi lagi, membawa mereka untuk bisa lebih berserah atau berupaya lebih. Jadi ada tahapan kegelapan yang terselesaikan dan dia menuju cahaya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, mereka yang bisa menuntun kondisi tersebut tentunya mereka-mereka yang sudah melampaui, yang sudah tercerahkan, yang penuh dengan cahaya di dalam dirinya, sehingga mereka bisa mengarahkan banyak orang dengan pengetahuannya untuk mengajak mereka menuju cahaya. Dan saya lihat kalau mereka hanya dipikirkan untuk memberi makan atau itu saja, mereka akan menjadi malas. Ya, contohnya orang-orang di jalan-jalan ya minta-minta, padahal kan sudah dikasih tahu jangan memberi kepada, tapi kadang kita kasihan, kita memberi uang, tapi akhirnya tidak mendidik mereka menjadi tercerahkan dan mereka berupaya dengan bekerja, tapi mereka akan terus menjadi pengemis karena enak kan, dikit-dikit dapat duit ya. Tidak ada proses pencerahan. Tapi ketika seorang pekerja cahaya light worker, dia akan membimbing dari sisi batiniahnya untuk memberikan pemahaman, memberikan ayo loh kamu perlu berupaya, kamu harus menyelesaikan masalah dengan kemiskinan ini, tidak cukup dengan meminta-minta, ayo kamu harus berupaya, kamu punya tubuh sehat, kamu harus melakukan banyak hal. Nah, kemampuan mereka di sisi yang ini, batiniah ini, tidak akan bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang belum tercerahkan, belum menjadi cahaya. Ya, orang itu tidak akan mengikuti. Karena apa? Proses energi mengalir dari power energi yang tinggi ke energi yang lebih rendah. Jadi tingkatkan diri kita dulu dengan power yang lebih besar, dengan keterhubungan kita dengan Tuhan, bersih batin, sehingga cahaya di dalam diri kita berpedar, dan itu akan menyentuh banyak orang, memberikan proses kesadaran pada banyak orang bahwa mereka harus juga bertumbuh. Bisa dipahami, Dr. Hasto? Ya, jadi disinilah kita akan melihat bahwa proses cinta, proses cahaya, mengedukasi, mengangkat mereka dari kemiskinan menuju mereka bekerja giat, kan gitu. Tidak cukup hanya di sisi berfisik saja yang dipenuhi, tapi seorang light worker mereka akan mengangkat mereka yang dalam kegelapan menuju kesadaran. Ya, dari mereka yang mental pengemis menjadi mereka yang mempunyai mental pekerja keras, ya, mau berbagi, aware dengan lingkungan, dan bertanggung jawab. Ya, kalau ngelihat dari yang Bunda sebutin tadi, ya mungkin orang yang menulis yang tadi saya bacain itu punya pemikiran sebenarnya yang sama. Ini balik lagi ke karma reinkarnasi sebelumnya. Ada yang satu realita, dia merasa bahwa realita saya nggak cukup dengan segini, saya harus meningkatkan realita lagi dengan dimensi yang lebih tinggi. Kan seperti itu ya Bunda. Yeah. Dan dengan cara itu dia harus naikin power kan gitu. Nah, terus dia melakukan proses channeling kan gitu ya. Proses channeling, berusaha untuk mengakses informasi dan power yang lebih besar lagi. Iya. Dari kekuatan Tuhan tentunya. Ya, yang tadi jangan hanya lewat alien, ya. Alien atau guru, ya masih tingkatan manusia itu masih banyak salah ya atau apa. Tapi kalau bisa ya terhubunglah dengan sang sumber cahaya itu sendiri kepada Tuhan. Mungkin harapannya ya kalau terkonek dengan guru-guru besar di zamannya itu, ya harapannya sedikit banyak dikerek dan akhirnya menuju ke Tuhan juga. Mungkin seperti itu, Bun. Ya, makanya tidak ada yang salah dengan statement itu karena mereka masih di situ kemampuannya. Nah, kita lah yang harus mulai membuka wawasan bahwa ya
light worker itu tidak cukup hanya secara berfisik tadi seperti yang saya sudah terangkan, tapi kita semua punya peran ini. Dengan meditasi soul reflection setiap hari Rebo, sebenarnya kita itu menebarkan cahaya ke muka bumi ini. Kenapa? Karena cahaya itu dibutuhkan, cinta dan cahaya damai itu dibutuhkan oleh banyak orang. Vibrasi cinta damai ya yang dipancarkan pada saat orang-orang bermeditasi akan ditangkap oleh jiwa-jiwa yang lainnya, dan mereka akan mengurangi stres, mengurangi kecemasan mereka, ketakutan. Itu yang sebenarnya bagian dari pekerja cahaya, tidak nampak. Tapi vibrasi energinya menyentuh banyak orang untuk berubah. Ya. Jadi sebenarnya ya dia harus memenuhi dirinya dulu untuk bisa meradiasikan ke banyak orang. Tapi proses seperti itu ya belum tentu juga dipahami oleh semua orang ya Bunda ya. Betul, tidak dipahami. Makanya sekarang ayo dong kita mulai memahami. Ayo dong kita berbagi dengan banyak orang. Dan jangan salah, tadi sudah dibilang hukumnya memberi akan menerima. Kalau secara berfisik kita memberi dengan materi, ya segitu-segitu aja, berapa orang sih bisa kita bagikan? Misalnya punya uang 1 juta, paling saya bisa bagi 10 ya, masing-masing 100 ribuan. Ya, itu nilai donasi saya. Tapi ketika saya membersihkan batin saya menyiapkan ruang untuk agar cahaya Tuhan masuk ke dalam tubuh saya lebih banyak. Kemudian saya meradiasikan cinta, kedamaian kepada banyak orang, membayangkan mereka menjadi lebih sehat, lebih damai. Energi ini akan menyentuh lebih banyak orang, tidak hanya 10 orang saja. Dan dia akan menebar cahaya, menyentuh. Kan vibrasi ini akan menyentuh semua orang, semua makhluk. Ya, tidak hanya kucing aja, anjing saja, manusia saja, semua orang, semua makhluk yang tidak berfisik pun tersentuh. Maka inilah yang disebut dengan light worker. Walaupun mungkin di mata orang-orang yang cuman ngelihat fisik, dia kan bilang, oh ya orang tuh butuhnya kamu bantu, bukan kamu doain gitu kan. Mungkin orang yang realitanya lebih sempit akan berpikir seperti itu. Tapi ya sah-sah aja ya. Ya sah-sah aja, tetap dibutuhkan. Tapi kan tidak bisa hanya energi saja. Tetap saya tadi bilang apa? Dengan pemahaman ini mari kita seimbangkan. Ya, secara batin kita paham, dan jangan berkecil hati ketika kita nggak punya duit. Banyak orang mengatakan pada saya, Bunda maafkan saya tidak bisa berdonasi banyak untuk berbagi banyak orang, saya nggak punya duit, terus saya mau bagi apa? Dan saya bilang bagikan cinta dan kedamaian pada banyak orang. Nah itu lebih bernilai, ya, yang tidak bisa dihitung dengan duitnya. Tapi itu menyejukkan jiwa-jiwa banyak orang, menyentuh hati banyak orang, dan membuat mereka terbebaskan, karena cinta menyembuhkan dan cinta membebaskan. Ya, jadi terus bagaimana caranya? Apakah itu hubungannya dengan proses reinkarnasi takdir? Ya, saya bilang iya. Kenapa? Mereka yang punya kesadaran seperti kita ini saat ini, saya ingin menjadi light worker. Tentu di dalam batinnya keinginan muncul ini karena dia punya rekaman jiwa di kehidupan yang terdahulu sudah bekerja dengan cahaya. Tapi tidak cukup hanya itu. Mari penuhi dirimu dengan kembali. Ya, kenapa kembali? Karena di past life tentu sudah ada bagian menyentuh di sisi cahaya, kan gitu. Sehingga di kehidupan saat ini ketika kita meninggal, kita tidak mengingat kembali, kita pun step demi step itu sebenarnya mengumpulkan pasal-pasal tersebut dan pengingatan kembali pada jiwa mereka. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah, saya sudah sering berdonasi, berbagi, saya sudah melayani banyak orang, mari sadari lebih dalam. Ya, tingkatkan diri, penuhi dulu dengan cahaya cinta Tuhan,
dan tentunya akan membuat kualitas pelayanan kita lebih bermakna, ya, karena kita dipenuhi dulu, kemudian meradiasikan pada banyak orang. Karena sejatinya energi terbentuk terlebih dahulu secara berfisik, baru mengikuti. Oke. Dan apa ya? Sama kayak ya kayak tadi Bunda bilang kan memang harus seimbang antara fisik, lahir dan batin ya. Jangan habis kata Bunda kayak gitu ternyata enggak usah lah kita bantu orang kayak gitu kan, enggak ya. Jadi bantu aja. Tapi diimbangi dengan proses Dalam mengisi diri. Nah, satu pertanyaan, Bun. Tadi kan Bunda bilang kalau misalnya kita nih, saya punya uang 1 juta gitu misalnya, saya bagiin 100.000. Selesai itu kan uang saya berkurang kan. Kalau cahaya, pada saat orang kan mengisi dirinya dengan cahaya, dia membagikan cahaya. Apakah cahayanya dia sendiri bisa habis, Bun? Ya tidak, selama dia terhubung dengan sang sumber cahaya. Bukan PLN ya. Sang sumber cahaya maksudnya Tuhan. Kalau kan? ke listrik itu. Ya, jadi selama dia terhubung dengan sang sumber, dengan Tuhan, maka dia nggak akan kehabisan cahaya seperti itu. Enggak, ya. Selama dia terhubung, selama dia menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk dipenuhi dengan cahaya Tuhan, dan ini bisa terukur kadar light workernya. Kadar light worker itu gimana, Bun? Emas itu ada kadarnya. Berapa karat gitu? Jadi di sini pun kadar light workernya itu bisa terukur. Ya, ini kan apa ya namanya? Ya, kita berbagi aja ya. Antara kalau kita dengan soulmeter 0 sampai 10. Ya, kita bikin frame 0 sampai 10. 10 adalah cahaya Tuhan yang terbesar, 10 poin. Ya kan kita harus ada pembanding kan. 0 dia enggak ada sama sekali. Nah, mereka pada kehidupan saat ini tentu sudah membawa dari kehidupan yang dulu. Cahaya kan? Ya, sehingga kita bisa mengukurnya. Ada anak-anak yang lahir kok kayaknya dia masih kecil tapi kok kata-katanya menyejukkan. Kita ukur cahayanya di dalam cahaya Tuhan yang dia bawa dari kelahiran ini. Ada jiwa yang gelap banget, ada jiwa yang memang sudah membawa cahaya di dalam diri, cahaya Tuhan. Karena kenapa dia bisa begitu? Karena di past life dia sudah belajar dan bertumbuh. Dia sudah punya rekaman cahaya. Maka mereka pun harus diarahkan kembali pada cahaya. Kalau mereka salah jalur, ya kayak sekarang nih ada anak Induku, ada Klevoyan, dia salah jalur di kehidupan saat ini. Cahayanya bisa meredup enggak? Bisa. Karena diisi dengan gelap. Ya, dipenuhi lagi ikut ini itu. Akhirnya gelapnya ini menutup lagi. Cahayanya bisa meredup. Padahal semua jiwa mempunyai cahaya yang harus ditingkatkan dalam kehidupan saat ini. Ya, jadi memang misi jiwa kita ya menjadi mengarah ke proses cahaya. Kalau kita sudah penuh dengan cahaya Tuhan, ya kita nggak akan kembali lagi lahir. Ya, jadi ukurannya di sana. Upaya-upaya banyak orang untuk mencapai cahaya yang maha besar ini, ya dia harus melepaskan selapis demi selapis kegelapan yang dia miliki, yang timbul dari masa lalunya. Jadi ya bersih batin dulu, sehingga cahayanya menjadi lebih besar. Dengan proses cahaya Tuhan lebih besar di dalam dirinya, akan tumbuh cinta kasih, akan tumbuh kepedulian terhadap sesama, lingkungan, ya terhadap orang lain. Ya kadang-kadang kan kita hanya berpikir ego saja, ya tidak
memikirkan orang lain, tidak peduli, tidak dengan proses kesadarannya untuk berbagi di sana. Ada kepentingan-kepentingan ya yang ingin dicapai, nama baik itu. Tidak dengan tulus berbagi. Tapi kalau mereka penuh dengan cahaya Tuhan, secara otomatis saya katakan, rasa itu akan muncul dengan sendirinya. Begitu dia mengatakan sesuatu pada seseorang karena dia memang mengalami dan dia memang ikhlas dan dia memang meniatkan hal yang tulus, orang lain pun akan bisa menerima dan orang lain akan terkena imbas cahayanya dan orang lain akan berubah. Karena kegelapan pada orang tersebut juga terselesaikan. Ada kesadaran yang muncul, ada pemahaman baru yang mengarah ke hal yang lebih baik. Barulah itu bekerja dengan cahaya, light worker, membawa cahaya. Nah, kita semua kan semua punya peran menyelesaikan misi jiwa kita. Ya, semua akan menjadi light worker kalau mereka paham dengan proses ini. Tidak perlu dilabeli light worker karena sudah menyelamatkan dunia. Selamatkan diri kita dulu. Jadikan diri kita sebagai saluran cahaya Tuhan. Syaratnya apa? Bersih-bersih batin. Nah, kan? Karakter kita akan jauh lebih halus. Kita akan lebih mempunyai kesadaran. Ada sampah gitu di bawah. Ya, otak kita sudah kesadarannya, oh ya sampah itu kotor, saya harus buang tempat sampah. Itu kan kesadaran yang sederhana, tapi itu bagian dari proses light worker. Tidak hanya ngurusi orang lain harus dipenuhi, ngurusi sampahnya aja nggak beres, bagaimana bisa ngurus yang lainnya? Termasuk sampah dalam tubuh ya, dalam makanya diri ya. Saya bilang gitu karena mau lihat ke sini, sampah-sampah psikis, ya rasa-rasa yang tidak nyaman, ya belum selesai. Ya kita bisa bagikan ya marah-marah, cemas-cemas yang ke orang lain yang ngotori banyak orang. Tapi kalau kita sudah bersih di dalam, cahaya keluar berpedar, cahaya ini nemplok ke Dr. Hasto jadi celing gitu. Kirain nama tim bakal diterangin gitu ya. Oh iya. Ternyata masih gelap. Kurang cahaya. Mohon maaf saya gelap. Oke. Nah, berarti saya cuma kepikir satu hal dari yang Bunda cerita tadi. Berarti semua jiwa sebenarnya punya potensi menjadi light worker. Betul. Tergantung apakah beliau mau mengisi dirinya dengan cahaya. Ya, kalau tidak mengisi dirinya dengan cahaya, katanya Hansen jadi apa? Dark worker. Iya benar, banyak orang iming-iming yang akhirnya ya itu tadi yang saya ceritakan, semua punya potensi kalau mereka mau bertumbuh dan mengisi dirinya dengan cahaya. Ada di past life dia sudah membawa cahaya, tapi di kehidupan saat ini dia kepleset atau dia terjerumus ke gelap, terperdaya karena euforia, ingin begini, ingin begitu, lupa dengan sang sumber, Tuhan itu sendiri. Ego naik, kesombongan muncul karena orang hebat, ya kan, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya dia memenuhi dirinya kembali dengan kegelapan, cahayanya meredup. Karena mungkin dia merasa dengan itu dia malah bisa mendapat banyak fasilitas, dapat punya power segala macam ya akhirnya. Itu dah, jadi banyak ini juga disebut sebagai kejatuhan spiritual. Ya. Mungkin kalau dibilang sama Hansen di channel lain dibilang dark worker ya sah-sah aja kan, label tuh boleh aja, mau dikasih nama apa aja silahkan. Tapi berarti semua orang punya potensi untuk menjadi pembawa cahaya. Itu tergantung juga dari kehidupan sebelumnya. Maksudnya kalau di kehidupan sebelumnya dia sudah mengisi dirinya dengan cahaya, di kehidupan sekarang dia punya potensi lebih untuk mengisi diri dengan cahaya yang lebih banyak lagi dan berbagi lebih banyak lagi. Kalau jalurnya benar. Kan makanya saya bilang potensi ya. Sesuai kalau sekarang di maintain dengan baik ya. Iya. Ya, diarahkan
Nah, kalau sudah kepleset atau malah ketangkep yang dark walker, dia malah menjadi lebih gelap kan? Iya, malah semakin lama cahayanya makin redup, Meredup, makin redup. Dan nanti kalau akhirnya dia sadar, gitu kan, wah dapat enlightenment segala macam, dia sadar, oh saya nggak boleh nih kayak gini nih, saya harus kembali menuju cahaya. Itu juga perlu waktu lagi untuk membersihkan kegelapan Lebih yang sudah sulit masuk. lagi. Ya, lebih sulit lagi. Tapi ya kembali, kalau memang dia punya meniatkan diri untuk menjadi lebih baik, ya kembali eling kepada Tuhan, ya Tuhan juga nggak akan diam, ya. Karena ada keinginan niat yang di dalam yang kuat, ya maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin membantu kembali membersihkan kegelapan di dalam dirinya, gitu loh. Kita kemarin tuh lagi seru-serunya dengan 4 aspek spiritual ya. Pokoknya Seru. tahun Kaitannya ini, juga dengan ini. tahun ini tuh dibuka dengan spiritual. Iya. Ngomongin di kelas 4 aspek, yang pertama kelas aspek Spiritual. Kelas SDP ngomongin Soul spiritual development. juga. Iya. Ya, Soul spiritual. Development Program tuh untuk teman-teman yang udah Sudah ikut Soul ikut Matter. workshop. Udah gitu mau bertumbuh lebih dalam lagi, ada Soul Development Program. By the way Bun, tanpa terasa Bun, kita kayaknya nyerocos terus dari tadi. Kita istirahat minum dulu sebentar. Nah, ini ada yang dari tadi Bunda ada yang salah fokus sepertinya. Oke. Dengan 2 hal di background kita, ada lampu. Lampu petromak. Ini ada dari Joinata. Beliau bilang seperti lampu yang di belakang Bunda, lampu apa namanya? Strongking, apalah itu, Petromax ya. Harus rajin-rajin membersihkan kacanya agar cahaya di dalamnya memancar dengan terang keluar penerangi sekitarnya. Iya, benar sekali. Terima kasih Bapak menangkap pesannya. Ya seperti inilah. Jadi kita yang harus sering bersih-bersih, sehingga dengan semakin dibersihkan tentu cahaya akan semakin memedar ya, memancar gitu ya. Seperti itulah light worker. Jangan pikirkan kemana cahaya itu memancar, kepada siapa, untuk siapa, tapi bersihkan, semakin bersih diri kita, kita yakin cahaya akan semakin jauh memancar. Dan harapan kita memberi itu tidak pada si A, si B, si C, tapi siapapun yang terradiasi dari proses energi kita. Di situ ada keikhlasan, di situ ada pelayanan yang penuh kasih, penuh cinta, tanpa mengharapkan hasil atau tidak terikat dengan hasilnya. Begitulah kerja dari cahaya. Ya maksudnya memancar aja kalau Ya, misalnya. mancarnya. Tapi tetap ya, walaupun memancar ke segala arah, nggak semua tersinari ya. Iya, kalau memancar ke semua arah kan tergantung lagi kapasitas. Ya, itu tadi yang 0 sampai 10. Kalau cahaya Tuhannya penuh, tentu radiasinya tidak hanya untuk bumi saja, bisa lewat bumi nah. Tergantung lagi. Tergantung lagi seberapa upayanya mereka untuk membersihkan dirinya. Kayak matahari kan menyinar terang banget. Cuman kalau orangnya di dalam rumah terus ya nggak kena juga. Iya, benar sekali. Seperti itulah Jadi ya udah balik ke proses masing-masing. Yang penting ya udah bersinar aja gitu. Ya itu kan berarti tanpa pamrih. Jadi kita tidak memikirkan mau kemana cahaya atau sinar ini akan menuju. Karena kita tidak mengkotakkan harus hanya pada si A, si B, si C. Sedangkan ketika kita secara berfisik, kita punya tujuan loh. Kayak tadi, hanya di tempat ini. Hanya untuk yang ini. Karena kemampuan secara berfisik sangat terbatas, realitanya sedikit. Tapi ketika kita melakukan pelayanan secara energi, tak ada batas antara ruang dan waktu. Jadi tentu dengan proses ini memberinya jauh lebih banyak ya, kembalinya juga jauh lebih banyak. Dan dengan proses ini sebenarnya kita membersihkan karma-karma kita juga. Ini sesuai dengan pertanyaan sih Bun dari Lili Andri. Saya tampilkan ya. Bunda, kalau jadi
light worker yang selalu ada di jalan Tuhan bisa turun reinkarnasi lagi untuk menyelesaikan karma-karma yang belum selesai di kehidupan yang sekarang? Ya, inilah jawabannya. Jadi ya kita batasi light worker itu hanya di jalan Tuhan ya. Karena Tuhanlah sumber cahaya. Nah, kalau yang kayak tadi saya channeling ke alien, seberapa sih cahaya alien? Atau kepada guru A, B, C ya, dengan kapasitasnya tentunya. Kalau kita dengan soul meter kita bisa tahu loh seberapa sih kapasitas cahaya beliau kan gitu ya. Kalau cahayanya dikit ya gelap jadi. Ya, cahayanya dikit ya ngapain terhubung dengan sumber yang cahayanya sedikit kan gitu, langsung kepada sang sumber. Nah, dengan kita sebenarnya ya itu tadi kembali pada proses kita membersihkan diri kita, karakter kita menjadi lebih halus, lebih tenang, lebih damai. Kita mampu meradiasikan cinta lebih banyak, dan disinilah kita menyelesaikan karma masa lalu kita kepada semua orang, semua makhluk. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, jadi dengan itu ya semakin cepatlah jiwa ini untuk menyelesaikan misi jiwa yang terlahir, yaitu kembali pulang. Sebenarnya kita punya misi jiwa ya, menjalani semua proses hidup dan akhirnya kembali pulang, itu yang sejatinya. Nah, kalau kita terlena hanya dengan kegiatan berfisik, tidak mengimbangi dengan kegiatan batiniahnya, maka ya secara berfisik selesai, mungkin kelihatan wah, tapi proses jiwanya tidak terselesaikan. Jadi mari kita pahami bersama, tingkatkan proses kesadaran kita dengan menyelesaikan masalah atau rasa, mengolah rasa kita. Berdamailah dulu dengan diri kita masing-masing, maka kita akan bisa meradiasikan damai ke seluruh bumi. Damai di hati, damai di bumi. Nah, itu baru benar. Seperti itu Dr. Hasto. Jadi sekali lagi, proses light worker ini namanya juga light, yaitu cahaya. Berarti yang menentukan adalah seberapa besar cahaya yang masuk di dalam diri. Mau dia profesinya apapun. Enggak pengaruh. Mau dibilang dia profesinya A, tapi cahayanya dikit ya dia tetap aja bukan light worker kan gitu. Kalau bisa cahayanya banyak ya berarti light worker gitu ya. Iya. Karena banyak sekali orang baru profesi itu kan baru apa yang diberikan oleh manusia-manusia lainnya. Karena saya sempat dengar juga kan Bunda. Ada yang bilang gini, dia seorang dokter, bukan saya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah masuk ke ke dunia medis pilihan untuk masuk ke dunia medis ini, membuat Anda semua menjadi seorang light worker. Ada yang bilang kayak gitu. Berarti kan menurut si mindsetnya dia yang itu tuh adalah seorang light worker. Kalau misalnya dia bekerja ke arah menolong orang, di situ dalam konteks itu adalah menjadi seorang tenaga medis. Iya, benar juga kalau bagi mereka kan gitu. Karena dia membantu banyak orang membawa terang di situ. Ya nggak salah juga Dr. Hasto. Jadi ya sekarang kan mudah-mudahan dengan pemahaman ini akan melengkapi. Tadi kan Bunda ngomong gini, untuk kita bisa cahaya itu bisa terang, kayak Pak Joinata tadi, cahaya itu terang, kita harus bersihin kotoran-kotoran yang ada di lampunya. Kalau kita ngomongin masalah lampu Petromax nih, walaupun di dalamnya nyala apinya, kan tadi ada yang bilang juga, bukannya tiap orang sudah dapat cahaya ya dari Tuhan, percikan cahaya kan gitu kan. Iya, cuman kalau misalnya di sekitarnya gelap, dia cahaya itu nggak akan bisa memancar keluar, bahkan bisa aja di dalam ya redup terus. Gimana caranya? Oke. Ini yang banyak akhirnya dia berpatokan sama itu, dia merasa nggak perlu bersih-bersih karena di setiap diri manusia ada cahaya tadi. Dia menganggap bahwa cahaya Tuhan sudah banyak di dalam diri saya, padahal tidak demikian.
pada saat proses jiwa diturunkan, cahaya Tuhan memang diberikan di sana, disupport ya, karena nggak ada cahaya ya, nah kita nggak akan terlahir sebagai manusia bumi ya. Nah, dari proses ini tergantung pada akal budi kehendak bebas manusia itu sendiri untuk menumbuhkan cahaya, memperkuat cahaya Tuhan di dalam dirinya. Nah, pada awal dilahirkan tentu mereka belum pinter toh jadi manusia. Ya, jatuh bangun ya jelek, belajar dari kesalahan terus dibentuk, karena disinilah bumi ini tempat pendewasaan jiwa. Maka proses reinkarnasi dibawa, dan di sini kesadaran jiwa manusia bertumbuh. Semakin dia mengarah pada kesadaran yang lebih tinggi, cahayanya akan semakin terang. Tapi belum tentu pada reinkarnasi misalnya yang kemarin dia sudah bertumbuh cahayanya yang sudah gede, terus kehidupan saat ini akan terus tambah gede. Tidak pasti seperti itu, karena kembali pada pilihan pada waktu lahir ini, apakah dia akan terus berjalan pada cahaya Tuhan atau dia malah menambahkan gelap di dalam dirinya, ego yang bertambah, iri hati, kesombongan ya, kegelapan dari diri atau kegelapan dari luar. Seperti yang kita bilang perjanjian dengan makhluk ya, yang membawa cahaya yang ini, yang tadi channeling dengan ini dengan itu, kan kadang-kadang itu juga membuat kontaminasi. Walaupun niatnya baik, maksudnya dia pikir bahwa ini akan menuju ke arah Tuhan gitu, ke arah Sang Sumber. Padahal itu bisa penyesatan, karena mereka juga bisa mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, jadi semua itu secara energi. Hanya dengan energi aja kita tahu itu benar apa enggak. Jadi kenapa saya membagikan soul matter kepada banyak orang, supaya mereka ada acuan untuk proses mengukur, mengetahui kebenaran-kebenaran di alam ini. Karena kan banyak orang yang tidak paham di situ, dan sehingga ada satu yang mengatakan wah harus begini-begini, kita akan ikut-ikut aja, tapi tiba-tiba kita terperosok ya. Banyak penyesatan di alam ini. Nah, dengan proses energi, paham dengan konsep energi, jadi akhirnya kita lebih waspada, dan kita akan terus berjalan di jalan kebenaran Tuhan menuju cahaya ini. Bahkan yang namanya penyesatan itu nggak cuman orang yang sengaja menyesatkan ya. Benar. Bisa aja yang salah ngerti gitu ya. Bisa salah lihat terus mengambil pilihan yang nggak pas. Ya, atau apa, itu banyak sekali gitu kan. Dan kalau bisa terukur dengan baik, tentu itu akan bisa memilih jalan yang paling tepat, yang paling pas gitu. Betul sekali. Jadi banyak orang, boleh semua orang mengutarakan opininya ya, tapi seperti ini kan kita membuka wawasan yang lebih dari realita yang secara berfisik, kemudian memahami realita energi yang tak terbatas, karena Tuhan itu tak terbatas. Hukumnya kan sejenis menarik jenis ya, dengan kita paham dengan realita tak terbatas, barulah kita mengenal keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan materi ini membuka wawasan Bapak Ibu semua kita, dan melengkapinya bagi mereka yang tergerak untuk berbagi dengan banyak orang. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu lakukanlah, secara berfisik, tapi sadari bahwa proses batiniah kita pun juga perlu diisi, supaya nantinya ada keselarasan, keseimbangan dalam proses kehidupan kita, ada rasa kepenuhan ya, penuh karena Tuhan mengisi diri kita, dan tidak lagi saya sudah melakukan banyak hal tapi saya hampa ya. Tapi kita mungkin kalau kita sudah paham nanti, seperti meditasi hari Rebu itu sebenarnya kita bekerja dengan cahaya. Kita ajak Bapak Ibu tuntun untuk membersihkan selapis demi selapis itu strongkingnya, lampu petromaxnya, agar pedaran cahaya Bapak Ibu lebih luas lagi. Dapat dengan proses ini
Bapak Ibu menanam lebih banyak lagi dan menuai kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita pun akan berubah ke arah yang lebih baik. Ingatlah, kita boleh berbagi dengan banyak orang, tapi jangan lupa mengisi diri kita agar kita tidak kehabisan energi karena terlalu banyak memberi tanpa mengisinya. Dan hanya kekuatan Tuhanlah yang menjadi sumber dari proses kita berbagi. Ketika kita senantiasa terhubung dengan kekuatan Tuhan, maka proses kita berbagi pun tak akan terbendung. Jadi ya, semua akan meradiasi dengan indah. Ya, mungkin itu juga yang alasan kenapa banyak yang ceritakan itu kemarin pun. Saya habis workshop Soul Matter gitu. Walaupun saya nggak melakukan sesuatu yang ekstrim atau nggak berubah yang gimana, tapi tiba-tiba suami, bukan saya ngomong ya, maksudnya ada yang curhat gitu. Yang kemarin. Tiba-tiba suami jadi berubah menjadi lebih perhatian, berubah menjadi lebih sayang segala macam, anak-anak juga lebih nyaman gitu. Ya karena proses itu tadi dengan beliau sedikit demi sedikit membersihkan kegelapan dalam dirinya, cahaya masuk lebih besar, memancar lebih terang. Dan itu nemplok kalau bahasa Ibu tadi. Bahasa nempel maksudnya menyentuh. Menyentuh. Bahasanya pas. Menyentuh dan memenuhi keluarga kita dengan cahaya Tuhan, tentunya mereka akan menjadi lebih tenang, lebih penuh cinta, dan pasti perubahan akan terjadi. Jadi tanpa disadari dengan proses ini sebenarnya kita bekerja dalam diam. Menjadi seorang light worker tidak harus terlihat sebagai superhero, tapi dalam diam pun ternyata kita dapat berbagi dengan banyak orang, menjadi saluran cahaya Tuhan dan berkat Tuhan bagi semua orang, semua makhluk. Oke. Itu tadi udah closing statement atau mau tak tanya lagi? Rasanya sudah loh, ini sudah berapa jam kita berbicara? Soalnya tadi udah bilang ada yang minta sampai jam 12 malam. Oke, berarti itu closing statement dari Bunda? Ya sudah tadi. Okay. Sekarang Dr. Hasto aja. Ya sudah. Oke. Ini sempat sih nulis kan waktu ngomongin tentang ini kita bakal bahas tentang light worker. Aku coba nyari fenomena-fenomena yang ada, terus coba nulis kira-kira seperti apa proses light worker itu. Ya mudah-mudahan cocok. Nanti Bunda yang mungkin berkomentar dikit ya Bun. Biar Bunda closingnya biar Bunda aja gitu. Oke. Merasa diri pembawa cahaya. Merasa perlu luruskan yang terperdaya. Kegelapan yang bisa bawa bahaya. Tanpa terasa malah jadi banyak gaya. Iya, banyak gaya. Kan memang gitu. Euforia. Merasa diri paling sempurna, sombongnya sih memang paripurna. membuat follower membabi buta seakan berebut tirta amerta. Wow. Gimana sih dapat kata-kata keren gini? Channeling Bun, channeling. Tanpa terasa cahaya meredup hingga padam. Ya, karena ada kesombongan, ada itu tadi rasa-rasa yang mengotorinya. Terperdaya oleh mereka yang mengaku godam. Godam itu kan manusia super, jadi sesuatu yang luar biasa banget tuh. Terpedaya mereka. Disetir, dipiloti bagai gundam. Ya, mereka merasa mereka yang punya powernya itu, tapi tanpa disadari mereka yang dipiloti. Sisa cahaya seakan terpendam. Hanya dengan menyadari diri tak bisa berjalan kalau sendiri, tapi kalau untuk kembali ke sang sumber harus relakan semua kekuatan super. Tadi udah nemplok sana, nemplok sini segala macam. Wah, bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, bisa melihat segala macam. Kekuatan super banyak, sombong akhirnya malah nggak bisa connect sama sang sumber. Karena banyak kontaminasi kegelapan. Hanya dengan kembali pada sang cahaya, manusia bisa mengisi dirinya dengan cahaya. Tanpa cahaya, jangankan membagikan cahaya, bisa-bisa malah terjebak pada yang maya. Keren banget. Tepuk tangan dong. Aduh, luar biasa.
Ya tapi itu tanpa disadari kok pas ya sama yang kita bicarakan. Emangnya sebelumnya sudah Ya nggak ngerti Bun. Saya cuman lihat-lihat fenomenanya terus saya coba digambarin seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi pengingat. Kadang-kadang kalau dibuat gini orang lebih ingat ya. Dan apalagi kalau di rapid ya. Jangan Bun. Heboh dunia persilatan. Ya mungkin itu aja sih Bun untuk pembahasan tentang light worker ini. Mudah-mudahan semua yang dibagikan di sini bisa bikin kita jadi light worker yang seimbang lahir dan batin. Iya. Dan bisa terus berjalan semakin dekat kepada Sang Sumber. Benar sambil sekali. Perlahan menyicil karma-karma yang udah duluan kita lakukan. Jadi mari kita bersama-sama, mari kita bertumbuh bersama, menjadi saluran cahaya Tuhan, agar kita bisa membawa bumi ini penuh dengan cahaya Tuhan. Dan tentunya untuk proses ini, mari masuk ke dalam, ya, melihat ya kegelapan yang kita miliki dan sadari, dan lepaskanlah kegelapan itu satu persatu sehingga cahaya Tuhan mampu memasuki diri kita lebih banyak. Dengan proses itu tentunya kualitas hidup kita pun akan jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan berkat Tuhan juga mengalir pada keluarga Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu menjadikan diri sebagai saluran cahaya Tuhan, dan tentunya yang orang-orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu akan terradiasi atau mendapat imbas yang positif dari aura ini dan mengubah keluarga kita semakin damai, bahagia, penuh cinta, sehingga kita menyelesaikan hutang-hutang karma kita. Ya, begitulah Bapak Ibu semua. Walaupun tadi dibilang sudah closing statement, tanpa diminta ternyata sudah muncul closing statement part 2. Ya, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih Bunda, terima kasih udah mau Dr. sharing. Terima kasih Bapak Ibu yang nonton. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia nonton. Ini tanpa dirasa jamnya cepat sekali berjalan. Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Merek udah cepet. Dan terima kasih ada teman-teman di sini, ada Deva, Luantoni dan teman-teman semuanya yang udah support, jadi bisa berbagi seperti itu. Dan terima kasih yang sudah support ini decoration, just decoration kata Pak Gede, yang seru. Mudah-mudahan membuat Bapak Ibu lebih nyaman lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.